Selamat bertemu, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan rangkaian ilmu hitung, yaitu dengan rangkaian pengurangan, mulai dengan rangkaian pengurangan, sebagaimana menghitung penjumlahan. Pengurangan juga adalah demikian. Namun di dalam rangkaian pengurangan sesungguhnya adalah rangkaian penjumlah yang pengurangnya diinversi atau dikonversi menjadi kebalikan, sehingga rangkaiannya adalah seperti berikut. Driven, ya, itu adalah sama dengan rangkaian penjumlah, sumnya. Maksud saya differences atau difference sama dengan pada rangkaian penjumlah, yaitu sumnya. Kemudian borrow, carry-nya sama dengan borrow. Input A sebagai minuet atau yang dikurangi, kemudian input B sebagai subtrahend atau pengurang, kemudian hasilnya seperti pada output ini atau difference-nya, borrow-nya. Kalau kita pelajari, kita telusuri input, bagaimana menghasilkan outputnya, adalah A ini dan B pada differences-nya akan keluar satu apabila A dan B berbeda. Namun kalau A dan B tidak berbeda, baik 00 maupun 11, maka difference-nya adalah 0. Lalu pada gerbang N, borrow-nya, output-nya, B-nya di-notkan atau diinversi. Jadi misal B-nya 0, di gerbang not-nya menjadi 1, kemudian A-nya tetap sebagai biasa, sehingga yang berperan adalah fungsi dari gerbang N ini. Gerbang N akan menghasilkan output 1 manakala semua inputnya 1. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 0, maka semua inputnya 1. Ya. Kenapa? Karena 0-nya diinversi menjadi 1, makanya outputnya akan keluar 1. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini, sangat sederhana. Kemudian simbolnya seperti ini. Jadi half subtractor dan simbolnya adalah ini. Selanjutnya, ketika kita membuat rangkaian subtraktor yang dapat mengurangi atau yang terdapat borrow sebelum dikurangi, jadi sudah ada borrow-nya, yaitu borrow in, kemudian A-nya dikurangi B, dikurangi borrow sebenarnya, karena ini merupakan utang atau pinjaman, maka rangkaiannya seperti ini. Jadi hanya beda pada rangkaian half subtraktornya saja. Kemudian untuk mempercepat, kita coba bagaimana menghitung pengurangan bilangan biner adalah dengan metode pensil yang biasa kita gunakan pada bilangan desimal. Jadi misalnya 111 dikurangi 101. Yang pertama yang dikurangi adalah LSB-nya, yaitu 1 kurang 1, 0.
kemudian 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0. 0 yang terakhir atau di paling kiri, paling tinggi MSB-nya adalah tidak ada arti, sehingga hasilnya adalah 1, 0. Saya ambil contoh 7 kurang 5, berarti 2, 1, 0 adalah 2. Kemudian contoh yang lain misalnya, ini kebetulan sama semua, ya, tidak ada tanda negatifnya, maksudnya tidak ada hasil negatifnya, sama saja. Jadi misalkan 101 kurang 100, 0 kurang 1 kurang 0 adalah 1, 0 kurang 0 adalah 0, 1 kurang 1 adalah 0, sehingga hasilnya 1. 5 kurang 4 sama dengan 1 kalau dalam desimalnya. Kalau ini 111 atau 1111 adalah 15 kurang 7, hasilnya 8. Seperti itu. Jadi rangkaian pengurangnya sangat sederhana, yaitu rangkaian penjumlah diinversikan pengurangnya. Ini ada rangkaian yang sederhana ini. Ini rangkaian full subtraktor atau full adder. Bisa jadi adder, bisa jadi subtraktor. Dengan input kontrolnya, apabila 1 maka dia jadi adder, apabila 0 input kontrolnya ini akan menjadi subtraktor atau rangkaian pengurang. Kemudian ada borrow in-nya, kemudian ada differences-nya, kemudian ada carry out. Jadi tinggal yang mengontrol adalah input kontrolnya 1 atau 0. Demikian untuk rangkaian pengurang. Selanjutnya kita coba ke perkalian bilangan biner. Ya, perkalian bilangan biner. Sebelumnya dulu kita lanjut rangkaian pengurang. Bagaimana kalau misalkan hasilnya negatif, misalnya 5 kurang 6 misalnya, dalam bahasa desimal. Contohnya misalnya ini 1010 kurang 111, pengurangnya lebih besar. Bagaimana dengan hasilnya? Seperti yang saya bilang tadi, rangkaian pengurang itu adalah sesungguhnya rangkaian penjumlah yang pengurangnya diinversikan. Contoh ini 1010 tetap, kemudian 111 diinversi semua menjadi 000, lalu dijumlahkan. Hasilnya ini, ya, diinversikan kembali. Kalau pada inputnya tidak terdapat carry seperti ini atau borrow seperti ini, maka outputnya adalah minus atau negatif. Itu kelanjutan dari rangkaian pengurang atau subtraktor. Kita lanjut ke rangkaian perkalian. Dalam hal ini perkalian biner, cara menghitung perkaliannya sama dengan kita menggunakan bahasa atau rangkaian atau bilangan desimal, yaitu metode pensil. Contoh misalnya ini 1110, multiplikannya, kemudian multipliernya 101. Jadi 1110 dikali dengan 101, sama saja, kita kalikan dulu. Ini LSB yang pertama dari pengalinya dikalikan dengan yang dikali, hasilnya ini. Kemudian nolnya kita kalikan lagi dengan ini, hasilnya adalah 0, karena 0 kali berapa saja 0. Kemudian yang ketiga
1 dikalikan dengan pengalinya, yaitu 1110. Lalu semuanya ini dijumlahkan, jadi 3 bilangan dijumlahkan sekaligus. Ya, tapi karena ininya 0, jadi tidak ada arti apa-apa. Sehingga kita tetap turunkan ini karena tidak ada penjumlahnya. Lalu satunya juga turunkan, tidak ada penjumlahnya, ini menjadi sini. Kemudian 1 yang ini juga dijumlahkan, adalah ini. Lalu 1 yang terakhir untuk pengali pertama, yaitu 1 ditambah 1 jadi 10. 0-nya ditulis, 1-nya kembali ke sini. 1 tambah 0 tambah 1 adalah 10. 0-nya ditulis, kemudian 1-nya di sini. 1 tambah tidak ada tambah 1 menjadi 10. Semuanya ditulis karena sudah selesai. Sehingga hasil perkalian dari ini, dari bilangan 1110 dengan 101 adalah 10001100. Ini dapat diuji sebenarnya. Gampangnya dapat diuji dalam bentuk desimal. Demikian juga misalkan dalam perkalian di sini. Perkalian nomor 2 ini sama saja. Jadi seperti kita menghitung atau mengalihkan bilangan desimal. Itu perkaliannya. Namun dalam rangkaiannya biasanya rangkaian add dan rangkaian shift. Jadi nanti ada diperkenalkan shift register atau ya shift register dan rangkaian penjumlahnya. Jadi dijumlahkan tiap bitnya lalu didorong ke kanan dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada rangkaiannya seperti itu. Selanjutnya ini contohnya, ini contoh perhitungan add and shift, ya. Add and shift right. Nah, di dalam membuat program makanya ada yang menulis shift right atau rotate right yang dengan bahasa assembly RR itu. Selanjutnya kita coba dengan rangkaian pembagi. Sama juga. Rangkaian pembagi itu ya, kita menggunakan metode pensil juga. Ya, metode pensil. Pembaginya disebut divisor, hasilnya disebut quotient, kemudian bilangan yang dibagi disebut dividend. Contoh misalnya 1001000 dibagi dengan 110, ya. Maka pertama kali karena ini 3 bit pembaginya, kita ambil juga 3 bit dari paling kiri atau dari angka yang terbesar. Kita ambil 3 bit, bagikan dengan pembaginya. Tidak bisa, berarti kita tulis 0 di atas. Tapi 0 pertama tidak ada artinya sekali lagi. Sehingga diambil ditambah lagi 1 bit menjadi 1001 dibagi dengan 110. Kita taruh 1. 1 kali 110 adalah 110. Lalu kita kurangi 1001 kurang 110. Hasilnya adalah 11. Kenapa? Contoh saja ini 9 dikurangi 6 berarti 3. 11 ini adalah 3. Lalu kita turunkan, harusnya tulisnya begini, ya. Jadi menonjol ke sana. Kita turunkan nolnya. Nolnya ya. 0 ini menjadi 110 dibagi dengan 110 berarti 1 kali 110. 1 ini dikali 110 menjadi 110, lalu dikurangi nolnya ini, ya, nolnya ini. Nah,
karena 0 ini sudah tidak ada lagi bilangan, tinggal 2 0. 0 ini tinggal ditambahkan ke sini, sehingga hasilnya atau quotientnya menjadi 1100. Itulah hasil pembagian dari bilangan biner. Jadi pada kesempatan ini kita sudah membahas rangkaian pengurang, rangkaian perkalian, dan rangkaian pembagian. Jadi dalam rangkaian pembagian, rangkaian yang paling dominan nanti adalah rangkaian pengurang dan shift right register. Itu dalam rangkaiannya. Demikian untuk kesempatan ini, mudah-mudahan berguna buat kalian dalam belajar dan sukses buat kalian.